Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boy, kali ini gue bakal eh, bikin video yang beda ya. Kali ini menyangkut kaitan dengan otomotif. Oke, permasalahannya sih biar gue bakal bahas permasalahan yang biasa orang-orang temuin ya, masalah gerdek gitu. Jadi ini khususnya pada buat motor matic sih ya. Jadi pada saat kita awal buka gas tuh kayak motor tuh kayak kita baru belajar naik motor kopling, jadi kayak nyundul gitu, duk 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 gitu. Ntar gue bakal bagi pengalaman nih tentang dari mana aja sih penyebab gerdek gitu, dan gimana sih cara ngatasinnya gitu. Dan gue bakal ngasih beberapa contohnya nih menurut pengalaman gue gitu ya. Oke boy, yang pertama kita mulai dari ini, mangkok kampas ganda ya. Ini kemarin gue beli baru ya, belum lama, belum ada sebulan ini gue beli baru, ori. Jadi tuh penyebab yang pertama tuh karena debu ya, debu yang karena gesekan kampas sama mangkok ini tuh jadi nempel gitu. Jadi debu tuh nempel di sela-sela sini nih banyak gitu. Nanti terjadi tuh biasanya kalau udah motor sebulan atau bisa 2-3 bulan, atau motor yang udah lama nggak pernah diservis bagian CVT-nya tuh, jadi mulai timbul dah tuh namanya debu-debu bekas gesekan antara kampas sama mangkok ini tuh. Nah biasanya itu solusinya tuh dibersihin gitu, kayak misalkan ini nih. Kalau ini nanti gue jelasin penyakit motor gue ya. Ya biasanya gesekan kampasnya ini nih, kalau motor yang udah lama gitu biasa diakalin itu bisa diamplas atau bisa disikat pakai sikat kawat. Sikat kawat gue mana, ini dia. Pakai sikat kawat kita cukup gesek pelan-pelan aja gini itu, sampai debu-debu yang nempel tuh hilang gitu. Nah itu penyebab yang pertama, karena debu dari kampas tuh yang nempel di mangkok sini. Bisa kalau orang-orang sekarang tuh dibolongin, ini mangkok-mangkoknya tuh dibolong-bolongin supaya debu-debunya tuh bisa keluar, banyak lubang kan, jadi cepat keluar gitu, keluarnya gampang lah debu-debunya. Nah kalian juga harus rutin perlu dicek nih semuanya nih, termasuk kayak bagian puli belakang nih, bagian sini-sini tuh harus dibersihin juga boy. Bagian salah-salah sini nih dipastiin bersih kan, pokoknya itu semua tuh harus bersih, termasuk ke bagian lehernya, bagian sini. Nah itu harus bener-bener bersih gitu boy, jangan sampai ada debu-debu yang nempel, termasuk ke rumah roller. Ini rumah roller nih harus bersih semua gitu kan, udah bersih. Dan juga masuk ke bagian CVT nya boy, daerah sini tuh mesti lu bersihin juga nih, kayak gini-gini tuh kan kotor, lu bersihin juga sampai ke bagian sini-sini. Pokoknya jangan sampai ada debu-debu yang nempel gitu boy. Oh iya, by the way, motor gue nih motor Mio Smile tahun 2011 boy ya. Ya kalau orang-orang bilang sahabat Pertamina ya. Yang kedua, penyebab yang kedua tuh biasanya dari oli ya, oli atau grease gitu, gemuk yang ada di dalam sliding ini nih tuh. Dia ini kan di sini ada seal boy ya, nggak bisa fokus nih di sini nih. Ini dia di sini tuh ada seal nih, di sini seal. Dan motor gue ini juga kayaknya sealnya udah mulai bocor nih boy, dan mulai diganti gitu ya. Dan di sini boy, seal ini tuh ada dua boy, di atas sama di bawah nih, di dalam sini nih.
Nah di dalam sini juga tuh ada namanya seal o-ring. Seal o-ring itu lebih bulat gitu, lebih tipis nih. Di dalam sini tuh dia ada dua, ada satu di sini, satu lagi di sini. Kenapa gue nggak buka, karena males boy gitu. Pokoknya di sini ada dua. Nah itu kalau sealnya udah melar karena oli-oli atau grease tuh bisa keluar dari sini dan bisa nyangkut ke dalam mangkok sini nih. Tuh nanti olinya bisa masuk, nah, dan nempel di kampas gandanya ini nih, nempel di sini, jadi menyebabkan geredek gitu boy, selip lah, karena kan gemuk oli itu jadi selip geredek gitu. Itu penyebab yang kedua dari si oli. Bisa juga dari seal ini boy, yang oli gardan, seal kuli belakang lah. Ini kalau dia bocor tuh bisa nyebabin oli keluar nih, oli gardan keluar. Jadi tuh nyebabin oli keluar, bisa nyangkut ke sini olinya nempel kan. Jadi nyebabin debu. Bisa juga dari seal krek as yang ada di sini. Tuh kalau seal krek as lu bocor bisa nyebabin itu juga boy. Dan solusinya bisa lo ganti gitu boy ya, seal tadi. Oh iya nih, ngomong-ngomong tadi udah gue pasang nih ininya, kampas baru ya, gue beli ori ini nih. Bisa lo ganti seal yang tadi ada di sini nih, sama seal yang ada di situ tuh, yang di kuli belakang sampai depan. Kita lihat dulu penyebabnya itu apaan gitu ya. Penyebab yang ketiga itu adalah bisa dari per boy, dari per ini ya, dari per yang kecil-kecil ini, bisa juga per yang gede ini boy. Itu kenapa gue bisa bilang kayak gitu, itu karena kalau si per ini udah lemah ya, jadi buat dia ngebuka ini tuh jadi terlalu gampang gitu boy. Karena kan fungsi dari per ini supaya bisa balikin si kampas ini kalau udah kebuka kayak gini gitu, udah kebuka, jadi dia tuh bisa balik lagi boy ke posisi semula. Nah, itu fungsi per yang ada di sini nih, per sentri nih. Karena kan sistem CVT itu ini tuh makanya gaya sentrifugal itu boy. Jadi semakin kencang putarannya kampas nih, jadi semakin kebuka gitu boy. Nah, jadi kalau udah lemot, udah kendor ininya, pernya udah nggak keras, jadi bisa nyebabin geredek gitu boy. Jadi terlalu cepat ngebuka ininya boy, ngebuka kampas itu tuh terlalu cepat gitu kan, terlalu langsung ngebuka gitu. Itu yang menyebabkan geredek gitu ya, selip gitu. Dan bisa jadi dari, nah di sini tuh ada karet gitu ya, karet damper. Jadi fungsinya itu buat menahan getaran juga gitu. Nah kalau seumpama karet kecil ini nih, yang ada 3 biji ini nih, bentuknya dia boy kayak gini nih boy. Ya nih bentuknya dia kayak gini. Seumpama karetnya itu, coba fokus dong, fokus. Nah jadi kalau si karetnya ini udah melar gitu boy, dia tuh jadi nggak kenceng lagi gitu boy. Jadi dia udah nggak bisa menahan si kampasnya ini, jadi cepet kebuka juga gitu boy. Jadi fungsi dari per ini jadi nggak optimal gitu, jadi nggak berfungsi 100% gitu. Nih fungsi per ini gitu. Ini kecil-kecil gini jangan diremehin nih boy, bisa nyebabin motor getar nggak enak gitulah, redek gitu. Atau solusinya tuh bisa lu ganti per yang lebih keras, atau lu ganti ori gitu, supaya nggak terlalu gampang bukanya. Nah kenapa dipilih lebih keras, karena supaya biar lebih terasa gitu boy akselerasinya gitu. Jadi si kampas ini nggak cepet kebuka gitu kan, masuk ke karet yang ini juga gitu boy. Fungsinya ya itu
menahan kampas ganda biar supaya nggak cepet kebuka gitu boy. Itu salah satu penyebab boy. Itu beberapa pengalaman ya yang udah pernah gua rasain gitu, yang udah pernah gua alamin. Dan sekarang nih yang pengen gue bahas nih, penyakit motor gue tuh ada di rumah atau dudukan kampas gandanya ini boy. Ini nih gitu, ini dia nih dudukannya ini boy. Karena kemarin tuh gue udah coba satu-satu ganti ya, dari penbel gue baru gue beli baru ori, sama mangkoknya gue juga beli ori. Gue beli ori, termasuk juga kampas boy, kampas ganda gue beli ori juga nih. Kemarin tuh gue beli ori mio, cuman yang gue beli kampasnya doang. Dan gue nyari dudukan kampas gandanya, tatakan kampas gandanya tuh gue pengen beli tatakan kampas gandanya doang, cuman nggak ada yang jual boy. Dia ada yang jual satu set kayak begini sama kampas-kampasnya. Jadi ya udahlah, gue beli aja sama kampas-kampasnya. Itu harganya tuh kurang lebih 250 deh. Mungkin di tempat lulu orang beda kali gitu ya, mungkin bisa lebih murah, mungkin bisa lebih mahal gitu ya. Dan penyakit motor gue tuh gerdek gitu boy. Dan analisa gue sekarang tuh jadi ini kan kampas gandanya kemakannya tuh nggak rata boy. Jadi dia cuman setengah bagian doang yang kemakan tuh. Dan salah satu penyebabnya itu adalah nih, di bagian sini nih, dia itu nggak rapet boy. Tuh seharusnya tuh dia rapet. Dan ini yang gue beli baru ori tuh, lu bedain coba, dia tuh lebih rapet kan, lebih rapet. Jadi kalau gue pakai yang dudukan yang ini, dia tuh agak lebar tuh, karena di bagian sini tuh dia udah oblak. Jadi si kampasnya ini tuh suka naik turun gitu boy. Seharusnya dia kan begini, lebih bawah kayak gini. Nah cuman berhubung udah oblak, jadi suka naik turun gitu boy. Nah tuh analisa gue sekarang gitu ya, penyebab kenapa motor gue masih gerdek gitu. Dan gue udah pasrah, gue kira gue beli baru ini tuh, gue beli baru. Mudah-mudahan sih udah nggak ada penyakit yang namanya gerdek lagi ya, karena ini baru, penbel baru, dan mangkok gandanya juga baru ya. Mungkin itu juga dah terakhir ya penyebab gue sembuhin penyakit gerdek motor gue ini ya. Oh iya, by the way, motor gue tuh udah gede seher gue. Jadi gue udah pakai seher ukuran 54 mili gitu. Gue bakal ngasih cerita dikit ya, karena settingan roller gue udah gue kerok juga jalur rumah rollernya, dan bagian kipas ini gue lupa berapa derajat gitu gue bubut ya, 13,8 atau berapa lah, gue lupa. Itu udah lama sih, ini juga udah lama. Tadinya gue pakai per gede 1000 dan per sentri 1000 dengan bobot gua 60 kg dan bobot boken gue tuh 80 kg. Jadi totalnya itu kurang lebih hampir 150 kg boy. Itu. Jadi itu tuh dengan gue pakai per 89 gram gitu, gue seling 8 sama 9 gram. Itu buat kalau gue sendiri, kalau gue lagi bawa motor sendiri tuh enak boy, akselerasinya dapet, buat ngejep enak gitu. Cuman kalau buat boncengan, motor gue nangis boy, walaupun udah gede share cuman kurang maksimal gitu. Dan gue pengen ganti lagi karena sekarang gue mau pakai per
sentri yang bawaan motor per sentri yang standar. Nah gue pengen gedein lagi nih rollernya pakai 9 sama 10 gram, gue seling gitu boy. Ini dia rollernya, gue seling pakai 9 sama 10 gram. Mudah-mudahan sih bakal enak dan awet gitu ya, bawahnya nggak terlalu berat dan ada top speednya juga dapet gitu boy. Dan gue sih motor gue noken as juga masih standar boy, baru gue ganti seher doang karena bukan gue belum ini boy, karena emang belum punya waktunya aja gitu buat pakai noken as. Gue juga udah lagi perhitungin pakai noken as apa. Gue juga lagi konsultasi juga sama teman-teman buat pakai noken as apa yang enak ya buat motor gue tuh. Oke boy, sekian video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang-kurang boleh ditambahin ya, karena ini berbagi pengalaman gue ya, bukan gue berniat ngajarin gitu, karena gue berbagi pengalaman apa yang pernah gue rasain gitu. Dan mudah-mudahan lu nggak sampai keluar duit banyak gitu boy, cuman buat nanganin perkara motor gerdek boy, karena motor gerdek itu nggak enak banget boy. Percuma motor lu kenceng, kalau motor lu gerdek lu sumpah lu rasanya pasti pengen tinggal lu motor di jalan boy, mendingan lu jalan kaki bener. Ya udah segitu aja boy video dari gue, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.